Hello Movie Lovers, kali ini kita akan membahas film San Andreas tahun 2015, di mana film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang kejadian gempa dan tsunami yang terjadi di sepanjang San Andreas dan mengguncang San Francisco, Amerika Serikat tahun 1906. Yang pastinya film ini sangat keren karena disutradarai oleh Brad Peyton dan dibintangi oleh Dwayne Johnson atau lebih dikenal dengan nama ringnya The Rock. Carla Gugino dan Alexandra Daddairo juga aktor lainnya. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali periksa kenyamanan Anda. Jangan lupa siapkan kopi, nyalakan rokok, kenakan handsfree, dan ambil posisi rebahan. And checky, cerit. Di awal cerita terlihat hamparan bukit dan lembah San Andreas dengan pemandangannya yang indah. Namun terjadi longsor di jalanan tersebut yang mengakibatkan Banata yang sedang mengendarai mobil itu jatuh ke jurang. Untungnya Ray sebagai senior di tim kebakaran dapat menolongnya dengan mudah. Sementara di sebuah gedung kuliah terlihat seorang dosen bernama Lawrence Hayes. Ia mengatakan bahwa patahan San Andreas kemungkinan akan mengakibatkan gempa setiap 150 tahun sekali. Dia adalah seorang ahli geologi yang sedang menjelaskan gempa. Namun saat ini sudah 100 tahun terlambat. Yang jadi masalah adalah kapan gempa itu terjadi. Kemudian saat kelas berakhir, Dr. Lawrence yang sedang rebahan didatangi temannya Dr. Kim yang juga ahli geologi. Ia memberitahu Dr. Lawrence bahwa telah terjadi gempa berskala kecil sebanyak 23 kali gempa dan lokasi gempa terjadi di bendungan Hoover. Mereka yang sedang melakukan pengkajian teori pergi ke sana untuk mengambil data. Di sisi lain, Ray yang selesai dalam tugasnya, ia berniat untuk berlibur bersama anaknya yang bernama Blake dan istrinya Emma. Ray juga berniat untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Namun, ternyata Blake dan Emma sudah ada janji dengan Daniel, yaitu pacar baru dari Emma. Ray yang sudah berada di rumah pun terkejut dengan melihat surat cerai dari pengadilan yang dikirimkan dari istrinya. Scene berpindah di mana Dr. Kim yang sudah berada di sebuah terowongan bendungan Hoover untuk meneliti getaran gempa, sedangkan Dr. Lawrence memantau dari atas bendungan tersebut. Di sini mereka sangat senang karena teori yang mereka kaji cukup akurat. Tetapi seketika mereka dikagetkan dengan gempa besar yang mengguncang dan membuat bendungan Hoover itu jebol. Dr. Lawrence yang berada di atas langsung berlari mencari tempat yang aman. Di sisi lain Dr. Kim yang saat itu sudah sampai di atas, ia melihat anak perempuan yang ketakutan. Ia pun harus berkorban karena ketika ia menggendong anak itu, kakinya harus tertusuk besi dari patahan material jalanan yang membuatnya tersangkut di antara reruntuhan bangunan. Sementara di sisi lain, Ray yang mendapat pesan dari atasannya bahwa ia harus kembali bertugas berangkat ke Nevada karena terjadi gempa. Ia juga membawa sepeda supaya bisa digunakan Blake untuk ke sekolah. Sesampainya di sana, Ray sangat kecewa karena ia tidak diberitahu terlebih dahulu bahwa Emma akan pindah bersama Daniel. Kemudian Ray bergegas dari tempat tersebut sambil berkata kepada Emma bahwa ia akan menandatangani surat cerainya. Di sisi lain, Blake yang harus pergi ke sekolahnya diajak Daniel pergi ke San Francisco terlebih dahulu. Sesampainya di San Francisco, Blake diajak ke kantor Daniel. Ia disuruh menunggu di lobi kantornya. Di sana Blake bertemu dengan seorang insinyur muda yang sedang mencari kerja dan mereka pun berkenalan. Ia adalah Ben. Scenes berpindah di mana Dr. Lauren yang sedang sedih sepulang dari Nevada dengan kejadian yang menimpanya dan ia harus kehilangan kawannya yang menjadi korban gempa di sana. Namun saat wartawan datang, ia harus memberikan informasi ke media tentang gempa di Nevada. Dr. Lauren juga berkata bahwa mereka telah memprediksi gempa di Nevada tersebut dalam buku yang sudah lama ia buat bersama kawannya Dr. Kim.
Saat sedang diwawancarai, ia mendapatkan laporan dari pos pemantauan bahwa getaran di patahan San Andreas itu naik dari 6,5 skala Richter menjadi 8,5 skala Richter. Ia pun langsung memperkirakan bahwa gempa di Nevada akan terhubung dengan gempa patahan San Andreas yang akan mengakibatkan seluruh lempeng San Andreas itu terangkat. Dan Emma ketika berada di Los Angeles yang sedang bertemu temannya dikagetkan dengan adanya guncangan hebat. Lalu ia segera menelpon Ray untuk meminta bantuannya. Ray pun yang berada di helikopter langsung menuju ke sana dan menyuruh Emma untuk menuju atap gedung supaya ia mudah menemukannya. Blake dan Daniel yang sudah berada di mobil dan hendak keluar dari dalam gedung, mereka harus tertahan karena ada retakan gempa yang membentuk lubang dan ia tidak bisa keluar. Hingga ia pun memutuskan untuk pergi ke atas untuk mencari bantuan. Namun, dalam keadaan genting dan melihat bangunan yang akan roboh, ia pun malah memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan Blake. Beruntung Blake ditolong oleh Ben yang mengetahui sebelumnya Blake bersama Daniel membutuhkan bantuan di tempat parkir. Akhirnya setelah Ben dan adiknya yang bernama Ollie menolongnya, Blake berhasil diselamatkan. Sementara Ray yang sedang menuju ke tempat Emma terlihat dari atas situasi di bawah dengan permukaan tanah yang bergerak membentuk gelombang sehingga mengakibatkan putusnya arus listrik hingga kebakaran dan hancurnya semua bangunan. Di sisi lain, Emma yang berada dalam gedung dan sudah porak-poranda, ia tetap berusaha menuju atap gedung sementara Ray sudah menunggunya dan ia langsung menurunkan keranjangnya untuk mengangkat Emma. Seketika gedung pun roboh dengan sangat cepat. Beruntung Ray sudah menjangkau Emma dan mengangkatnya ke helikopter tersebut. Blake yang bersama Ben dan adiknya yang telah keluar dari gedung berusaha mencari telepon umum untuk menghubungi ayahnya. Dr. Lauren mendapatkan laporan dari timnya bahwa getaran gempa yang terjadi belum menurun. Ia pun bergegas berusaha meretas media untuk menginformasikan agar semua orang bisa mengevakuasi diri. Sementara Ben yang telah berada di toko elektronik yang berantakan dan ditinggalkan pemiliknya, ia berusaha membuat telepon yang dihubungkan ke kabel LAN supaya Blake dapat menelpon ayahnya. Mereka pun berhasil menghubungi Ray yang bersama Emma, dan mereka pun akan dijemput di suatu menara di mana mereka dulu pernah mengunjunginya. Terlihat Daniel bersama sekelompok orang yang hendak dievakuasi tiba-tiba diterjang angin kencang dari arah depan, dan Daniel pun berusaha merebut tempat berlindung orang lain agar ia selamat. Namun Ray yang hendak menuju tempat di mana Blake berada tiba-tiba mengalami kerusakan pada mesin helikopternya. Ray pun berusaha mendaratkannya dan ia menabrak supermarket. Lalu Ray dan Emma melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan Blake dengan menggunakan mobil yang berada di parkiran supermarket tersebut. Namun di tengah perjalanan mereka terganggu karena jalan yang harus mereka lalui terbelah dan membentuk jurang yang cukup dalam. Beruntung ada seorang kakek yang bersedia meminjamkan pesawatnya sebelum berangkat ke San Francisco. Saat mereka sudah berada di dalam pesawat, Ray meminta maaf atas kesalahannya yang membiarkan putrinya dulu, Mallory, meninggal karena ikut arum jeram dengannya. Dan karena itulah Emma menceraikannya. Tetapi Emma sudah memaafkan hal itu dan mengajak Ray bergegas terbang ke San Francisco. Kembali pada Dr. Lawrence yang berhasil meretas media dan ia memberitahu kepada media bahwa akan terjadi guncangan yang sangat tinggi di San Francisco dan meminta orang-orang untuk mengevakuasi diri dengan mencari tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Ben dan Blake melihat menara yang mereka tuju telah hancur dan mereka memutuskan menuju tempat lain. Sementara Ray yang sudah tiba di San Francisco namun melihat dari ketinggian menara yang mereka tuju dan bangunan lainnya telah hancur sehingga ia tidak dapat mendaratkan pesawatnya. Akhirnya Ray dan Emma pun memutuskan untuk terjun payung. Sesampainya di bawah, mereka terkena gempa besar yang sudah diprediksi oleh Dr. Lawrence. Dan Ray berusaha menolong orang-orang untuk segera pergi dari jalanan untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Setelah gempa selesai, Ray dan Emma melanjutkan mencari Blake dengan memutari San Andreas menggunakan perahu speedboat. Sedangkan Dr. Lawrence yang saat itu bersama wartawan dan timnya
juga terkena guncangan dan mereka pun berusaha menyelamatkan diri, dan gempa tersebut terlihat bergerak mengarah ke arah San Francisco. Sementara Blake dan Ben yang sudah kebingungan masih menunggu pertolongan. Di saat Ray mencari keberadaan anaknya, tiba-tiba air laut pun surut yang menandakan bahwa akan terjadi tsunami. Dan benar saja, sirine peringatan tsunami pun dinyalakan. Sehingga Ray dan Emma memutuskan pergi ke belakang gelombang dan berusaha melewatinya sebelum gelombang tersebut semakin besar dan menjadi tsunami. Mereka pun berhasil melewatinya, dan sesaat gelombang yang menuju daratan itu semakin besar, lalu menyapu jembatan dan meluluh lantahkan semua yang ada di daratan. Blake bersama Ben dan adiknya harus menuju ke tempat yang lebih tinggi di sebuah gedung untuk menyelamatkan diri. Namun derasnya air membuat kaca gedung pecah dan air masuk ke dalam sehingga mengharuskan mereka naik ke lantai paling atas. Sementara Ollie yang sedang mencari pertolongan melihat Ray dan Emma yang berada di perahu untuk mencari Blake. Blake pun langsung mendekat ke jendela dan berteriak, namun Ray dan Emma tidak mendengarnya. Beruntung ia mempunyai laser yang ia ambil di tempat elektronik itu. Lalu ia arahkan ke perahu Ray dan Emma. Mereka pun sangat senang karena telah menemukan Blake. Namun seketika sebuah menara roboh yang mengakibatkan air pun naik ke atas tempat Blake dan air pun dengan cepat mengisi ruangan. Ben yang membawa Ollie ke bagian atas gedung terlebih dahulu membuat Blake terperangkap sendiri di ruangan yang hampir penuh dengan air, sehingga Ray pun dengan cepat berusaha menolong Blake. Namun Blake mulai kehabisan nafas dan tenggelam. Ray yang tidak mau kehilangan putrinya lagi, ia berusaha mendobrak pintu ruangan itu. Kenapa nggak dari tadi, botak? Ia pun berhasil dan membawa Blake ke bagian atas gedung. Di sana Ray berusaha mengeluarkan air dalam perutnya dan Blake akhirnya tersadar kembali. Mereka yang kebingungan untuk mencari jalan keluar dan mencoba memecahkan kaca gedung namun tidak berhasil. Lalu Emma pun menabrakkan perahunya ke kaca dan berhasil membawa mereka semua keluar dari gedung tersebut. Cerita berakhir di mana Ray dan Emma pun sepakat untuk membangun rumah tangga baru, dan akhirnya mereka pun hidup bersama lagi.